dulu. Ya, silakan. Ayo, ayo lagi nak. Aduh, kamu mau dipeluk juga ya? Ayo. Aduh, dipeluk. Ya, ya. Ayo dia. Ya. Lagi. Oh. Ini kalau yang perempuan ya. Ya. Ayo. Ya. Dan baiklah. Ya, sebelum belajar gimana kita? Ya, saya. Ya. Coba. Ya, sama aja. Mudah-mudahan kita doakan bersama ya, agar teman-temannya cepat sehat yang tidak sekolah. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, itu Rehan gimana? Apa tidak ke depannya? Tidak. Ya udah. Ya, yuk. Rehan bisa pindah ke depan. Ya, bisa pindah ke depan. Boleh di sini duduknya aja ya. Sekarang gimana, Rehan? Udah nampak belum? Udah. Ya. Baiklah, anak-anak semuanya. Dan hari ini adalah pembelajaran kita, yaitu mengenai keberagaman suku bangsa yang ada di negara kita. Nah, jadi teman-teman kita di sini juga beragam, berasal dari berbagai daerah. Nah, itulah yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu anak-anak dapat mengenal berbagai keberagaman, baik dari suku, adat istiadat, termasuk sifat-sifat teman-temannya yang ada di kelas ini.
Jadi kalau kita belum sarapan, belajarnya kita jadi nggak konsentrasi. Udah pada loyo jadinya ya. Besok sebelum sekolah berangkat atau anak-anak ibu boleh bawa sarapan ke sekolah. Boleh bawa sarapan ke sekolah. Kita sarapan bersama. Ya nak ya, agar tubuh kita yang sudah terisi dengan energi, kita pun siap dengan pelajaran. Jadi lebih fokus kita belajarnya. Ya nak ya. Dan sekarang apa ibu masih nampak ke depannya? Siapa nggak nampak? Sudah nampak nak ya? Sudah. Ayo, karena sekarang belum. Kayaknya masih lelah ya, sehabis senang di lapangan sudah lelah. Sekarang kita konsentrasi dulu. Sekarang kita bangkitkan kesadaran belajar kita secara penuh. Ya, yuk sekarang kita cobakan. Di depan anak-anak itu sudah ada ya tasnya. Sekarang kita cobakan teknik stop namanya ya. Ayo sayang lihat ke depan, kita cobakan. Sekarang anak-anak ibu silakan duduk ya. Belum ada yang memegang perlengkapan belajarnya ya nak ya. Karena tadi sehabis senang di lapangan, ibu lihat anak-anak ibu sedikit lelah ya dan juga tidak sarapan. Nah sekarang kita relaxkan dulu. Kita relax dulu ya. Ayo silakan anak-anak ibu ikuti ya instruksinya sesuai yang ada di video di depan. Ayo sudah konsentrasi. Bisa kita mulai. Ayo sekarang kita mulai. Lalu ambillah posisi yang nyaman. Nah, yuk gimana posisi yang nyaman? Saat duduk Ambil posisi yang nyaman. sesuai dengan kondisi yang Yuk. bagi Anda. Nah, gimana kondisi yang nyaman? Duduklah dengan posisi tegak, Nah, tegak gimana? tidak Punggungnya? membungkuk, Nah, tidak namun membungkuk. tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Iya, boleh melangkah dari relax. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Nah, letakkan kepala. Lemaskan jari-jari tangan. Lemaskan, jangan tegangkan ya. Lemas saja. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Nah, ya. Jangan ditegangkan, Istirahatkan. diangkat aja. Ya, artinya istirahat, dilemaskan badannya. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Dilemaskan. Silakan pejamkan mata Pejamkan mata. atau arahkan pandangan ke depan. Ke depan dan pejamkan matanya. Rilekskan kedua kelopak mata. Iya. Lemaskan. Tarik napas dalam, Iya. sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Tarik nafas. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Tarik nafas lagi, Nak. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang Tarik hidung. nafas. Tahan sebentar. Buang Lakukan nafas sebanyak pelan-pelan 2 kali. dengan hidung. Buang dengan hidung. Ya. Tarik nafas lagi. Napas masuk. Relax, Nak. Jangan ditegangkan badannya, dilemaskan aja. Amati apa yang Anda rasakan pada Rasakan tubuh tubuhnya Anda. sendiri. Mana yang belum relax, tubuhnya Adakah bagian dilemaskan. tubuh yang terasa kaku? Ya. Rilekskan tubuh. Mulai dari otot-otot wajah, Mana yang belum relax, relaxkan. leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan. Ya. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Ya. Amati napas Kembalikan yang terasa pikirannya. lebih pelan dan dalam. Iya, mulai perlahan untuk siap-siap untuk membuka mata. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Ya. Silakan buka matanya. Ya. Ya. Apa yang dirasakan, Nak? Udah buka matanya, sayang? Iya. Aduh. Gimana rasanya, lebih plong atau lebih rileks? Lebih rileks tidak, Nak? Lebih rileks tidak? Sudah bersemangat belum?
sudah lelah nih ya, lelah dalam bermain, lelah kita belajar. Nah, jadi kita luangkan waktu kita sebentar. Nah, anak-anak ibu, sekarang setelah kita mencobakan teknik stop tadi, bagaimana perasaan anak-anak ibu? Silahkan tunjukkan ekspresinya melalui gambar yang sudah ada di hadapan anak-anak ibu semuanya. Silahkan mulai, ibu per kelompok saja ya, mewakili. Siapa yang menyebutkan, mewakili kelompok untuk menyebutkan bagaimana perasaannya setelah kita mencobakan teknik stop tadi. Nomor berapa itu aja? Dilihatkan gambarnya, sebutkan nomornya. Ayo sekarang dari kelompok religius. Ayo. Mana gambarnya nak? Nomor berapa? Ya. Yuk, ada lagi. Ayo. Ayo kelompoknya lagi. Bagaimana? Senang. Teruskan suaranya nak. Apa perasaannya? Senang, bagus. Coba lihat kan gambar ekspresinya. Lihat kan, bagus ya. Dan gimana rasanya? Senang ya? Aduh, bagus. Ayo kelompok literasi. Gimana perasaannya? Senang. Gimana perasaannya sayang? Senang juga ya. Ayo kelompok. Nih, ayo nak. Nasionalis. Gimana perasaannya? Senang. Ayo, yang senang itu yang gambar nomor berapa? Iya, bagus. Kamu lagi, gimana perasaannya? Senang. Yang mana yang senang? Iya, nampak tidak? Nampak tidak? Kalau di depan sana nampak ya? Iya, bagus ya. Gimana perasaannya? Senang? Iya, baiklah. Anak-anak senang ya. Nah, hari ini sesuai dengan pembelajaran kita, yaitu ada teks keberagaman. Anak-anak udah lihat teksnya? Sudah dilihat? Ya, setelah diamati, coba perhatikan teksnya. Setelah anak-anak baca, sudah dibaca ya? Ya, setelah dibaca, nah ternyata kita ini terjadi keberagaman. Keberagaman kita adalah kita berasal dari berbagai daerah. Ya, salah satunya dari mana? Kamu dari mana? Dari Solo ya. Nah sekarang Nadia dari mana nak? Dari Jakarta, bagus sekali. Nadia dari Jakarta. Anissa dari Solo. Dari mana nak? Dari Solo. Ya. Kemeran. Jadi di sini saja satu kelas ini anak-anak ibu sudah ada keberagaman daerah asalnya. Ada yang dari Jakarta kayaknya dia. Apakah dari segi berbicara orang Jakarta sama dengan kita? Tidak. Apa yang berbeda? Bahasa. Kalau Nadia sering berbahasa apa? Bahasa Indonesia. Ya. Kalau kita yang dari Solo sering berbahasa apa di rumah? Berbahasa Minang. Ya. Nah, jadi dengan keberagaman tersebut juga berbedalah suku dan adat istiadatnya ya. Nah, kalau dari Sumatera Barat apa rumah adatnya? Rumah adatnya apa nak? Rumah apa nak? Rumah apa? Rumah adat. Bagus, rumah adat. Kalau dari Jakarta apa nama rumah adatnya? Anak orang Bali? Ya, karena tidak sama itulah yang disebut dengan keberagaman. Tetapi satu tanah air. Tanah air apa? Tanah air apa nak? Indonesia. Bagus ya. Kita berasal dari satu tanah air. Begitu juga sifat kita. Ya. Begitu juga sifat kita nak. Ya. Ada yang sifatnya pemarah. Ayo, siapa yang punya sifat pemarah di sini? Ada tidak? Bagus ya, bagus. Artinya kita menyadari kalau kita pemarah gitu. Ayo, siapa yang sikapnya penangis? Ada yang penangis. Siapa yang sikapnya penyabar? Penyabar ya nak ya. Kalau kita sering sabar. Siapa yang sikapnya penolong? Semuanya anak-anakku penolong ya. Ya, tadi sudah diakui oleh temannya, pemarah, cepat emosi gitu nak ya. Jadi untuk kedepannya
kita bisa mengontrol emosi kita. Kalau kita tersinggung sama teman, sebaiknya kita gimana? Bertanya terlebih dahulu. Jangan langsung marah. Kita kontrol emosi diri kita. Gimana cara kita mengontrolnya? Misalnya kita tersinggung sama teman, atau teman lari-lari langsung ketabrak kita. Haruskah kita marah? Tidak. Gimana sebaiknya? Iya, kita tanya ke temannya terlebih dahulu, gitu ya. Aduh, kena saya nih. Maaf, saya tidak sengaja. Gitu ya. Haruskah terjadi perselisihan? Tidak. Kalau kita sudah bisa mengontrol emosi diri kita, akan terjadi kerukunan. Dan kira-kira anak-anak ibu gimana perasaannya kalau ada keberagaman seperti ini? Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Solo, ada yang dari Padang. Nah, gimana perasaannya kalau kita bergabung dengan sesama teman yang berasal dari berbagai daerah? Gimana perasaannya? Ayo, dari kelompok nasionalis. Ayo, gimana perasaannya? Tunjukkan dengan ekspresi wajahnya. Gimana perasaannya? Senang. Kalau senang gimana ekspresinya, nak? Gimana senang? Iya, tersenyum gitu ya. Dah, bagus. Tepuk tangan dulu ya untuk Feby. Dan kemudian Fauzi ya. Kemudian, iya. Nah, sekarang kelompok nasionalis religius. Ya, gimana perasaannya? Boleh tunjukkan yang gambarnya? Bagaimana kalau kita keberagaman ini? Senang. Ya, senang ya. Ada yang tidak senang. Ada yang gambar nomor 2? Sedih. Ada yang sedih kalau kita berkumpul dengan keberagaman? Tidak. Ada tidak? Tidak. Semuanya merasa senang? Senang. Ayo, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang, alhamdulillah. Ya, dan itu semuanya. Nah, jadi kita ciptakan pembelajaran kita yang menyenangkan. Nah, kalau anak-anak ibu, kalau merasa lelah, ya kita gunakan teknik stop. Teknik apa? Stop. Bagaimana caranya? Duduk sejenak, ya. Kemudian tarik nafas. Keluarkan. Iya, rilekskan pikiran kita. Ya, nak ya. Dan bisa kita cobakan berikutnya? Bisa. Dan anak-anak ibu sudah mengerjakan? Ya ekspresinya sudah ya. Nah, sekarang silakan anak-anak ibu kerjakan di buku tulisnya yang sudah ada di depannya di sini ya. Sudah dikerjakan. Ya. Oh, sudah nak ya? Sudah dikerjakan. Ya, baiklah sudah dikerjakan ya. Ya. Nah, bagus sekali ya. Ternyata anak-anak ibu sudah memahaminya ya. Dan sekarang, baiklah, anak-anak ibu sampai di sini pelajaran kita. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Perlu ditanyakan? Tidak. Anak-anak ibu sudah paham dengan keberagaman kita? Sudah. Nah, kalau kita keberagaman ini, yaitu kita saling menghargai. Bagus, saling menghargai teman. Apa lagi? Menghargai orang tua. Apa lagi? Iya, bagus. Ya, semuanya bagus ya. Semuanya ya, sudah paham pelajaran kita hari ini? Tentang keberagaman. Rangkuman pelajaran kita hari ini adalah yaitu mengenal berbagai macam suku daerah dari teman-temannya, berbagai sifat-sifat temannya harus kita kenali. Nah, dari keberagaman inilah kita ciptakan suasana yang menyenangkan. Ada berbagai macam adat istiadat ya. Nah, baiklah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan doa dan nanti nak ya
tugas anak-anak ibu ini ya, nanti tugasnya dikumpulkan. Dan silakan kumpulkan terlebih dahulu sebelum kita berdoa. Ya, biar Anissa aja yang jalan, Anissa aja yang jalan, kumpulkan. Ya. Ya. Ya, sekarang sudah naik. Sudah, ya, sudah dikumpulkan. Sekarang kita berdoa, kita siap-siap untuk pulang. Kita ucapkan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan pembelajaran dengan murid-murid saya di kelas 3 di SDN 30 Kota Gadang Lubuk dengan menerapkan rencana pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi serta mengembangkan 5 KSE, yaitu kompetensi sosial dan emosional yang terangkum di dalam rencana pembelajaran. Alhamdulillah tadi saya sudah mulai menerapkan bagaimana untuk melaksanakan teknik stop untuk meningkatkan kesadaran penuh siswa dalam mengelola emosi dirinya, dalam mengelola diri, dan kemudian dapat merasakan hal-hal yang positif di dalam dirinya sehingga nanti menimbulkan energi untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, dari tadi yang sudah saya laksanakan, saya pribadi sebagai seorang guru itu merasa amat dan sangat menyenangkan sekali, yang mana kita sebagai seorang pendidik sudah sewajarnya kita menciptakan rasa aman, rasa nyaman, ingin siswanya sehat dan menyenangkan pembelajaran di sekolah. Dan terlepas daripada itu, yaitu untuk menciptakan atau membiasakan budaya-budaya positif yang kita terapkan di siswa sendiri juga sangat merasa lebih bisa mengontrol emosi dirinya, yang mana dalam pembelajaran tadi apabila siswa mulai dari masuk kelas itu saya mempersiapkan siswa bagaimana kondisinya senyaman mungkin dengan menanyakan perasaan siswa. Apakah sebelum pelajaran itu mungkin mereka dengan berbagai macam permasalahan dari rumah, sehingga bagaimana seorang guru membuat siswa senyaman mungkin dan sesenang mungkin sampai di sekolah, apalagi sampai di dalam kelas. Itu tadi dimulai dengan merangkul mereka, apakah mereka menginginkan dipeluk atau mereka inginkan cuman bersalaman saja, atau mereka pengennya dielus kepalanya. Jadi mereka sendiri yang menentukan. Kemudian dalam setiap pembelajaran, awal pembelajaran, untuk meningkatkan religius siswa seperti biasa, anak-anak diberdayakan untuk budaya-budaya positif untuk berdoa sebelum pembelajaran dimulai, yang mana sewaktu berdoa mereka benar-benar khusyuk, ya, benar-benar meminta kepada Allah supaya hatinya diterangkan, emosi-emosi yang tidak stabil distabilkan. Kita niatkan ini adalah belajar untuk ibadah juga. Itu untuk meningkatkan kesadaran diri anak-anak tadi, mereka sudah mencobakan teknik-teknik stop, yang mana setelah melaksanakan itu mereka sangat rileks, sepertinya punya tenaga kembali, sepertinya memiliki kesadaran penuh kembali. Itu termasuk kita sebagai seorang guru, yang mana tugas kita sebagai seorang guru adalah sangat banyak. Di samping sebagai tugas pokok juga mempunyai tugas-tugas tambahan. Jadi setelah saya coba teknik stop ini, ternyata itu membuat kita rileks kembali. Kita melupakan sejenak beban-beban pikiran, beban-beban pekerjaan yang kita laksanakan, sehingga kita bisa mengumpulkan kesadaran
kesadaran penuh, membangkitkan semangat diri untuk memulai pekerjaan kembali. Nah, itu saya rasa sangat menyenangkan dan sangat bagus sekali, termasuk saya pribadi yang mungkin saya juga akan menularkan kepada rekan-rekan guru, yang mana kepada murid sendiri setelah dicobakan mereka sangat luar biasa sekali menyenangkan. Dan kemudian anak-anak juga bisa mengendalikan emosi dirinya, mengelola dirinya. Dan anak-anak di kelas saya juga sudah saya ajak untuk mempunyai jiwa berempati, punya jiwa-jiwa sosial, yang mana kemarin untuk gempa peduli untuk Pasaman Barat yang terjadi di Sumatera Barat itu mengajak anak-anak membudayakan hal-hal positif untuk sedikit merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang terdampak gempa, yang mana dengan kesadaran sendiri apa yang anak-anak lakukan yaitu mengumpulkan sumbangan kepada teman-temannya ala kadarnya, seikhlasnya, yang mana saya sendiri juga mengantarkan bantuan-bantuan tersebut langsung ke Pasaman Barat, ke pusat gempa. Alhamdulillah, mudah-mudahan harapan saya ke depannya adalah pembelajaran ini terjadi terus-menerus. Kemudian saya pribadi ingin meningkatkan, mempelajari dan tidak bosan untuk mencoba hal-hal positif yang akan bermanfaat itu bagi anak-anak didik saya, yang mana kami baru hanya sebagian yang belajar luring. Anak-anak bisa sekolah tatap muka secara keseluruhan, sehingga kita bisa mempraktekkan hal-hal positif, budaya-budaya positif untuk pengenalan emosi diri secara bersama-sama lagi. Mudah-mudahan saya sebagai seorang guru tidak akan pernah bosan belajar dan selalu meningkatkan kompetensi diri melalui pembelajaran di program guru penggerak. Nah, mudah-mudahan saya bisa melakukan perubahan-perubahan termasuk untuk diri sendiri dan juga bisa menularkannya kepada rekan-rekan, sehingga ekosistem sekolah pendidikan ini menjadi sekolah yang ramah anak, yang berpihak kepada murid. Itu saja harapan saya ke depannya, agar murid-murid saya bisa menerapkan 5 KSE dengan berkesadaran penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.